Sudah menjadi rahasia umum bahwa penggunaan bawang putih merupakan bumbu ampuh untuk menyedapkan rasa pada makanan, dan hal ini sudah terkenal di berbagai belahan dunia. Namun di balik baunya yang menyengat, bawang putih memiliki banyak manfaat walaupun tidak dimasak. Allium sativum, nama latin dari bawang putih, tidak hanya berhenti sebagai bumbu dapur saja, namun juga dipercaya sakti untuk menangkal beberapa jenis penyakit dan baik untuk kesehatan dan juga kecantikan. Masyarakat kerap mengkonsumsi bawang putih dengan berbagai cara seperti ditelan mentah-mentah, dijus, dan bagi yang berjerawat serta bisulan, mengoleskan bawang putih menjadi cara untuk mendapatkan khasiatnya. Terlepas dari bau dan rasa yang getir dan menyengat, bawang putih menawarkan berbagai manfaat kesehatan bagi tubuh dan juga dapat meningkatkan kecantikan seseorang. Bawang putih sangat populer untuk manfaat kesehatan di Indonesia bahkan di dunia. Apakah betul rempah ini merupakan makanan berkhasiat tinggi untuk kesehatan? Apa saja mitos dan fakta terkait bawang putih? Halo pemirsa di rumah dan juga ibu-ibu di studio. Mana suaranya? Kita kembali dalam acara Ayo Hidup Sehat. Ibu-ibu nih. Tadi ngomong soal bawang putih ya. Kalau aku terus terang lebih pilih kalau makan bawang putih itu dari campur dengan nasi goreng seperti tayangan tadi. Kalau makan mentah-mentah gini gimana Dokter Vito? Aduh, rasanya bukan cuma rasa ini tapi mungkin baunya ya, terutama ya. Oke, kalau ibu-ibu nih suka masak pakai bawang putih gak? Suka. Manfaat dari bawang putih tahu gak ibu-ibu? Tahu. Apa Bu? Buat kolesterol. Kolesterol, terus tinggi. darah tinggi. Iya. Ibu Mencegah apa lagi? masuk angin. Mencegah masuk angin. Iya. Terus Bu? Menginiin supaya jangan ada setan. Hah? Jangan ada setan, waduh. Jadi mungkin satu buat menolak angin, satu lagi menolak setan ya. Oke. Nah, udah ada Mbak Nita Thalia. Ayo Mbak tangan Nita dulu. Thalia. Mbak Nita. Mbak Nita sering masak pakai bawang putih gak Mbak? Masak pakai bawang putih sering dong. Seperti tadi yang Dokter Vito bilang, nasi goreng pakai bawang putih kayaknya kan nggak afdol. Iya kan? Lebih enak kan? Oh, enak banget. Aku sih lebih suka nasi Tapi goreng. Tapi benar tadi kalau dimakan mentah-mentah langsung kayak gitu kan kayaknya rasanya gimana gitu kan. Kalau buat jerawat gimana Mbak? Nah itu dia kan, kebetulan saya ini kan tipe kulit yang jerawatnya banyak, terus ya sering bisulan juga sih. Nah itu bawang putih itu salah satu obatnya. Jadi cuma diolesin gitu doang, itu biasanya. Oh dioles ya, bukan dimakan ya? Bukan. Ya nggak dimakan dong. Dok nggak berani juga kan, soalnya apa ya? Katanya bawang putih ini kan bisa menimbulkan bau ketiak gitu kan ya Dok? Bau keti. Keti. Biar sopan dikit ya, jadi bukan ketiak, keti. Nah, ngomong-ngomong soal bawang putih ini, kita akan kedatangan tamu, seorang dokter spesialis gizi klinik, Dr. Dian Permatasari. Halo Dr. Dian. Dokter Dian, banyak mitos dan fakta seputar bawang putih. Tadi katanya ada yang menolak angin, ada juga yang menolak setan. Iya. Nah, Dokter Dian, bisa gimana nih manfaat bawang putih? Oke, memang bawang putih itu ternyata manfaatnya untuk kesehatan banyak sekali. Tapi kalau untuk penolak setan atau penolak bala itu nggak benar sama sekali. Jadi memang kesehatan untuk kesehatan itu banyak sekali. Seperti tadi Ibu bilang ada untuk menurunkan kolesterol benar, menurunkan tekanan darah tinggi benar, menurunkan pembekuan darah juga benar. Oh, gitu. Untuk masuk angin, untuk kelelahan ternyata juga bisa. Benar. Gimana Bu tadi? Oh Dok, katanya ada nanya kalau buat setan nggak bisa, vampir bisa nggak katanya? Ya sama satu golongan itu ya. Oke. Ya. Jadi Mbak Nita katanya dipakai juga untuk katanya jerawat gitu sama bisul gitu Dok, bisa kan? Itu secara langsung penelitiannya sih nggak ada, tapi memang dalam 100 gram bawang putih itu mengandung vitamin C 31 mg. Jadi mungkin kadar vitamin C-nya bisa digunakan untuk manfaat mencegah jerawat atau mengobati jerawat, dan ada kandungan antioksidan di dalam bawang putih tapi yang mentah ya. Memang kalau yang untuk jerawat kan yang mentah langsung ditaruh, dan itu memang manfaat antioksidannya 1000 kali yang mentah dibandingkan yang sudah di proses-proses ini.
Pancasila ada vitamin C-nya loh ternyata. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal bawang putih nih dok, ada mitos dan fakta yang beredar. Salah satunya menurunkan resiko kanker dan kolesterol. Itu berarti fakta ya Ini dok? fakta, ini benar. Ini ada penelitiannya banyak sekali. Ternyata ribuan penelitian tentang manfaat dari bawang putih. Salah banyaknya atau salah satunya adalah tentang menurunkan resiko kanker dan kolesterol. Kolesterol ya, berarti benar Ibu tadi. Tepuk tangan dulu Ibu. benar berarti ya. Oke. Ya. Oke, yang kedua, mencegah tekanan darah tinggi, mitos atau fakta dok? Mungkin bukan mencegah, saya lebih setuju itu menurunkan. Ya, menurunkan tekanan darah tinggi itu penelitiannya banyak sekali yang memang berhasil menurunkan tekanan darah dengan bawang putih. Nah itu diminum atau ini mungkin ada kapsul-kapsul yang kayak minyak. ini ada kapsul juga loh bentuknya nih ya. Jadi kan memang untuk memproses bawang putih itu bisa dalam bentuk kapsul atau ekstrak, bisa dalam bentuk minyak ya, bisa dimakan mentah atau dalam bubuk garlic. Nah, untuk penelitian yang banyak itu digunakan berupa ekstrak. Ekstrak ya, ini, ekstraknya. Nah, kalau di ekstrak tuh di botolnya biasanya kalau kita mau beli ada tulisannya dosisnya 250 mg atau 300 mg. Nah, kalau di penelitian rata-rata sekitar 250 sampai 900 mg itu selama 1 sampai 3 bulan itu bisa memiliki manfaat itu tadi menurunkan tekanan darah, kolesterol dan lain-lain. Sedangkan kalau yang untuk dimakan mentah kalau kita mau minum kalau kita mau makan 1 sampai 2 sendok makan setiap hari itu juga efeknya baik. Termasuk mencegah penyakit jantung nggak dok? Ya, tentu saja karena kan penyakit jantung itu kan resikonya kan pasti tadi tekanan darah, kolesterol ya, jadi otomatis bisa menurunkan juga resiko untuk penyakit jantung. Oke, kalau tekanan darahnya sendiri diturunkan itu sebanyak apa dok? Macam-macam penelitiannya ya, ada yang 10 sampai 20 mm Hg ya, yang atasnya atau yang bawahnya gitu ya. Jadi bervariasi karena penelitiannya banyak sekali. Tapi kebanyakan memang bisa menurunkan tekanan darah. Oke, mitos atau fakta selanjutnya meredakan infeksi, radang dan pilek. Ya. Berarti masuk angin tadi termasuk mungkin ya? Ya, masuk angin gitu ya, atau daya tahan tubuh. Ternyata penelitiannya memang bawang putih ini memiliki efek antimikroba, ya untuk mengatasi infeksi-infeksi gitu. Ternyata dia bisa memiliki efek tersebut. Namun ternyata kalau misalnya bawang putih ini dipanaskan di atas suhu 60 derajat, efek antimikrobanya malah hilang. Oh gitu ya? Gitu. Jadi nggak bisa bikin nasi goreng dong? Paling baik memang kita ambil manfaatnya pada saat bawang putih itu memang mentah dikonsumsi. Soalnya aku sama Mbak Anita senang banget tadi tuh kalau lihat ya bawang putihnya dalam bentuk sudah nasi goreng gitu. Iya, tapi manfaatnya ternyata sudah tidak ada kalau sudah dalam pengolahan atau dalam pemanasan. Berarti jangan digoreng dok. Makan mentah. Ya. 1 sampai 2 sendok makan mungkin bisa langsung ditelan kayak kita minum obat gitu ya, jadi nggak gitu kerasa. Ya. Sambil gini kali ya minumnya. Baunya dok ya. Nah, mitos atau fakta selanjutnya dok, bagus untuk kesehatan kuku. Nah, secara langsung saya belum menemukan penelitiannya, tapi di dalam bawang putih 100 gram itu juga kalsiumnya ada sekitar 180 mg. Jadi ini mungkin bisa menjadi salah satu alasan bisa untuk memperkuat kuku. Oke. Tapi yang paling itu banyak diolesin ke penelitiannya kuku begini atau gimana dok? diminum ya. Diminum. Tadi kan soalnya sempat ada yang diolesin ke wajah gitu. Iya. Kalau saya malah ditancep-tancepin gitu dok. Gitu ya? Wah ini serem tuh berarti kalau itu. Jadi ini ya, jadi apa kayak kuku palsu gitu ya. Biar nyerap enggak sih ya. Mitos atau fakta selanjutnya dok, dapat mengatasi rambut rotok dan ketombe. Nah ini ternyata penelitiannya di Arab ada untuk untuk ketombe, ya. Tapi kalau untuk rambut ya mungkin sama dengan kuku karena tadi ada kalsium ya. Kalsium kan untuk tulang, rambut, kuku. Itu diolesin atau gimana dok? Kayak kalau saya lihatnya sih kalau penelitiannya tuh semua dalam bentuk ekstrak sih kebanyakan, Jadi ya diminum ya. Iya. Oke. Ya memang karena kalau dimasukkan dalam bentuk topikal, dalam artinya dioles ya dalam bentuk minyak cairan gitu, kayaknya baunya nah ini merupakan salah satu efek samping dari konsumsi bawang putih ya, yang baunya yang akan tidak enak ke badan karena ya ada kandungan sulfur kan sebagian besar dari bawang putih kandungannya memang sulfur, jadi memang bikin bau badannya memang nggak enak. Iya, soal bau badan tadi itu ya, tadi berarti memang kalau orang benar ya dok ya? Benar berarti. Benar. Banyak mengkonsumsi bawang putih itu memang jadi efek sampingnya salah satunya. Jadi berarti fakta ya bahwa sebenarnya memang itu berpengaruh pada bau badan. Nah, memang kita punya mitos fakta yang lain yaitu bawang putih ini bisa digunakan untuk menghilangkan jerawat. Mbak Nita tadi juga udah sempat ngomong tuh ya. Ya hampir sama tadi ya untuk kesehatan kulit ya, mungkin ada kandungan vitamin C yang
tidak banyak tapi mungkin bisa memiliki andil. Jadi dia punya efek anti radang begitu ya. Ya. Ibu-ibu tadi yang ngangguk boleh dicoba di rumah. Ya. Tapi sebenarnya bahwa semua penyakit ini itu punya banyak faktor sebenarnya. Jadi nggak bisa cuma satu bawang putih aja lalu mengobati semua penyakit. Tapi harus diketahui sebenarnya bawang putih ini bukan pengobatan utama ya. Jadi kan dia hanya sebagai pengobatan tambahan gitu ya. Manfaat tambahannya bisa kita gunakan gitu. Nah, ini ada yang seru nih. Ada yang seru nih. Coba perhatian dulu semuanya. Ini penting soalnya. Katanya mitos atau fakta bahwa bawang putih ini meningkatkan gairah seksual. Nah, aku nggak tahu nih sebenarnya meningkatkan gairah seksualnya. Ibu-ibu percaya nggak, Bu? Ada ibu-ibu ada yang kebayang nggak coba? Ini diapain kira-kira untuk coba diapain kira-kira? Bayangin, diapain? Dimakan, terus dimakan terus diapain lagi? Coba kalau ibu kira-kira diapain? Belum pernah nyoba. Nggak kebayang kira-kira apa yang bisa membuat bawang putih ini meningkatkan gairah seksual? Mungkin Ini sebenarnya, pasangannya Dok, buat perempuan apa buat laki-laki? Wanita katanya bosnya. Kalau meningkatkan gairah nafsu makan, iya saya pasti itu mitos atau fakta, fakta pasti itu ya. Ini saya sama sekali nggak ketemu penelitiannya. Padahal kalau menurut logika kalau kita konsumsi bawang putih kan bahkan jadi bau kan. Apakah dia makin meningkatkan seksual atau justru malah drop itu nah? Ya, untungnya saya nggak ketemu ini. Mungkin ada juga yang orang sukanya emang baunya bau begitu sih. Siapa tahu ya. Itu kembali pada pilihan masing-masing kalau begitu ya. Ya berarti ini mitos. Ya, Ya. mitos. Oke. Kita punya lihat di sini ada berbagai macam bentuk bawang putih ya. Ada yang sudah dikupas, ada yang belum ya. Ada yang dalam bentuk bubuk nih Bu. Ya. Ada yang dalam bentuk kapsul. Nah, kalau ini apakah ada manfaat yang berbeda-beda? Misalnya kalau dia digerus atau dia dibentuk bubuk, ada yang hilang begitu misalnya. Atau mungkin kulit bawang putih juga mungkin punya gizi? Oke, jadi yang paling baik memang manfaatnya bisa kita ambil itu dari bawang putih yang mentah ya. Yang mentah itu semua enzimnya masih ada, semua kandungan alisin namanya, itu namanya komponen bioaktif itu masih ada, yang membuat seluruh manfaat itu baik, itu yang sebenarnya masih mentah. Yang ini ya? Nah tadi konsumsinya kalau mau maintenance untuk harian, itu 1-2 sendok makan per hari bisa dikonsumsi. Sendok makan ya? Nah kalau ini banyak juga loh. lumayan kan, makanya saya bilang tadi minumnya kayak ibaratkan itu obat langsung ditelan gitu, jangan dikunyah. Aku masih mau nawar nih, kalau misalkan bawang putih tapi dikasih cabai, saya kan suka pedes nih, cabai gitu berkurang. Ya kalau dipanaskan ya pasti tentunya akan berkurang ya. Nah, jadi intinya nggak boleh dipanaskan ya dokter ya? Iya, intinya kayak kita digeprek atau dicincang halus. Ada lagi nih. Jadi gitu kalau ya. ayam geprek ini bawang putih geprek. Iya, mungkin bentar lagi jadi hits. Iya. Bawang putih geprek. Oke, terus? Kalau kulit bawang putih bawang sendiri putih? ini juga yang sering digunakan ternyata untuk sebagai ekstrak dari bawang putih ya. Kemudian bawang putih yang bubuk sebenarnya dengan yang mentah itu komposisi nutrisinya tidak berkurang ya. Cuma kalau misalnya kita mau mengkonsumsi bawang putih yang bubuk akhirnya akan jadi lebih banyak dibandingkan kalau yang mentah. Oh gitu ya. Ya sih kalau dibayang benar itu kebayang sih kalau misalnya kita makan kayak gini terus kebayang nggak makan berapa butir. Lalu dibanding kayaknya setengah aja udah males kan makannya ya. Terus kalau yang ekstrak tentunya komponen yang alaminya alisin itu berkurang, tapi ada komponen lain yang stabil atau menjadi tinggi yaitu komponen antioksidannya. Oke, gitu. Kalau ini Dok, ini kan kayak minyak ya Dok ya? Ya ada, ini sebenarnya ekstrak sih, cuma bentuknya cairnya jadi kayak garlic oil gitu. Oke, ini sama manfaatnya Dok? Kalau oil dia lebih sedikit lagi karena akan lebih banyak komponen minyaknya dibandingkan yang alisin-alisinnya tadi. Kalau memang dalam bentuk minyak itu memang hanya cuma 1% kali. Jadi manfaatnya paling bagus adalah yang di mentah. Yang langsung dimakan gitu ya. Kita harus coba Dok. Oke, coba deh. Mbak Nita kasih oleh-oleh nanti nih ya. Oke, ibu-ibu saya kasih semua nanti ya. Hati-hati saya bagi. Oke, jadi ingat bahwa ini semua bawang putih ini tentu semua penyakit tadi ada obatnya juga, ada penanganannya juga, dan ini mungkin bisa membantu, bukan berarti bawang putih ini menyembuhkan segala penyakit tadi. Betul. Terima kasih Dokter Dian sudah memberikan informasi yang sangat berharga ini ya. Nah, selanjutnya kita mau memberikan ceritanya Mbak Nita. Soal apa tuh? Soal muka mencong. Apa yang terjadi pada Mbak Nita? Jangan kemana-mana, tetap dalam acara Ayo Hidup Sehat.